Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in wa ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah hadis BKI 3, saya yang akan memaparkan makalah yang berjudul Pentingnya Kejujuran membawa kebajikan, dan orang yang jujur mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pentingnya kejujuran. Pentingnya kejujuran jujur adalah sebuah kata yang telah dikenal oleh hampir semua orang. Bagi yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah tahu apa itu arti atau mana dari kata jujur tersebut. Dengan memahami makna kata jujur ini, maka mereka dapat menyikapinya. Namun masih banyak yang tidak tahu sama sekali. Dan ada juga hanya tahu maknanya secara samar-samar. Indikator ke arah itu sangat mudah ditemukan, yakni masih saja banyak orang belum jujur jika dibandingkan dengan orang yang telah jujur. Berikut ini saya akan mencoba memberikan penjelasan sebatas kemampuan saya tentang makna dari kata jujur ini. Saya mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanad yang sahih, yaitu Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya." Maksudnya itu di sini saya mengambil hadis tersebut karena saya melihat biografi perawi, yaitu Abu Umamah Al-Bakhili. Nama lengkapnya adalah Abu Umamah Asyadi Al-Bakhili Ibnu Ajalan Ibnu Ribah Ibnu Ma'an Ibnu Malik Ibnu Ashar Ibnu Sa'id Ibnu Qais Ailan Ibnu Mudhar dan Ibnu Najar Ibnu adalah Ibnu Adnan. Ia termasuk adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 250 hadis, diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebanyak 5 hadis, dan diriwayatkan oleh Muslim sebanyak 3 hadis. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan pengarang kitab Sunan yang 6. Penjelasan hadis. Hadis ini menerangkan 3 perilaku yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya. Tentu saja ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban lainnya yang telah ditentukan Islam. Ketiga perilaku tersebut adalah orang yang meninggalkan perbedaan meskipun ia benar, orang yang tidak dusta walaupun dalam bercanda, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan orang yang baik budi pekertinya. Sebenarnya tidak semua bentuk perbedaan dilarang dalam Islam, apalagi kalau berdebat dalam mempertahankan akidah. Hanya saja
Perdebatan seringkali membuat orang lupa diri, terutama kalau perbedaannya dilandasi oleh keegoan masing-masing, bukan didasarkan pada keinginan untuk mencari kebenaran. Tidak sedikit orang yang memiliki ego sangat tinggi dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Ketika berdebat walaupun dalam hatinya ia merasa kalah, tipe orang seperti itu biasanya selalu berusaha untuk mempertahankan idenya dengan cara apapun. Kalaupun dilayani, yang terjadi bukan lagi adu mulut, melainkan adu fisik. Oleh karena itu, perdebatan hendaknya dihindari karena berbahaya dan dianggap salah satu perbuatan sesat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ialah, tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk Allah kecuali kaum mendatangkan perdebatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Adapun dalam menghadapi orang yang selalu ingin menang dalam setiap perdebatan, Nabi menganjurkan umatnya untuk meninggalkannya dan membiarkannya beranggapan bahwa ia menang dalam perdebatan tersebut. Dengan berperilaku seperti itu bukan berarti kalah dalam perdebatan tersebut, melainkan menang di sisi Allah dan mendapat pahala yang besar, sebagaimana Nabi menyatakan bahwa dijaminkan surga baginya. Sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, jangan bohong. Perkataan Rasulullah SAW terus mengyang-yang di dalam sang badui, sehingga setiap kali dia akan melakukan suatu perbuatan tercela, dia berpikir bahwa Rasulullah pasti akan menanyakannya dan dia harus jujur. Dia pun tidak jadi melakukan perbuatan terlarang tersebut. Analisis hadis di atas sesuai dengan kacamata seorang pendidik serta kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. Pada prinsipnya, hadis di atas memberikan makna bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Pasti dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatkan. Di dunia akan mendapatkan imbalan di dunia langsung bisa, atau mendapatkan pembalasan nanti kelak di hari akhirat atau di yaumul mahsyar. Yang kedua yaitu sidq sebagai cerminan kebaikan. Yang ketiga yaitu dusta merupakan gambaran setiap yang jahat. Setiap yang jahat yaitu suatu perkara yang menjerumuskan kekejian, perbuatan kejahatan. Jika seseorang berusaha untuk berkata benar, manfaatnya bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Begitupun sebaliknya, jika seseorang berkata dusta, perbuatannya itu selain merugikan dirinya, dia juga merugikan orang lain karena tidak akan ada lagi orang yang mempercayainya. Padahal kepercayaan seseorang sulit menemukan kesuksesan. Bahkan tidak mustahil hidupnya akan cepat hancur. Oleh karena itu, kejujuran menuntun pelakunya pada kebaikan dan menuntunnya masuk surga, dan ia dicatat sebagai orang yang siddiq. Sebaliknya, berdusta akan menuntun pelakunya kepada perbuatan curang dan menuntunnya masuk neraka, dan ia dicatat sebagai pendusta. Yang kedua yaitu kejujuran membawa kebajikan. Saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5629. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka.
Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, ia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5629. Penjelasan hadis. Dalam hadis ini mengandung syarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya, dan barang siapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk. Hadis di atas menunjukkan agungnya perkara kejujuran, di mana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur ke jannah, serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta, di mana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa berbagai kebaikan dan pahala akan diberikan kepada orang yang jujur, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ia akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapat gelar yang sangat terhormat, yaitu Siddiq, artinya orang yang selalu jujur dan benar. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang selalu jujur dan selalu menyampaikan kebenarannya dinyatakan sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana firman Allah, orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran dan melakukannya, kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang takwa. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Dengan kata lain, orang jujur akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang seorang Badui yang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berkata, "Jangan bohong." Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengyang-yang di dalamnya sang Badui, sehingga setiap kali dia akan melakukan suatu perbuatan tercela, dia berpikir bahwa Rasulullah pasti akan menanyakannya, dan dia harus jujur. Dia pun tidak jadi melakukan perbuatan terlarang tersebut. Analisis hadis di atas sesuai dengan kacamata seorang pendidik serta kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. Pada prinsipnya hadis di atas memberikan makna bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Pasti dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatkan di dunia, akan mendapatkan imbalan di dunia langsung bisa, atau mendapatkan pembalasan nanti kelak di hari akhirat atau di yaumul mahsyar. Yang kedua yaitu siddiq sebagai cerminan kebaikan. Yang ketiga yaitu dusta merupakan gambaran setiap yang jahat. Setiap yang jahat yaitu suatu perkara yang menjerumuskan ke kejian, perbuatan kejahatan. Jika seseorang berusaha untuk berkata benar, manfaatnya bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Begitupun sebaliknya, jika seseorang berkata dusta, perbuatannya itu selain merugikan dirinya, dia juga merugikan orang lain, karena tidak akan ada lagi orang yang mempercayainya. Padahal kepercayaan seseorang sulit menemukan kesuksesan, bahkan tidak mustahil hidupnya akan cepat hancur. Oleh karena itu, kejujuran menuntun pelakunya pada kebaikan dan menuntunnya masuk surga, dan ia dicatat sebagai orang yang siddiq. Sebaliknya, berdusta akan menuntun pelakunya kepada perbuatan curang dan menuntunnya masuk neraka, dan ia dicatat sebagai pendusta. Berbagai aspek kehidupan dalam hadis di atas mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang yang jujur akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana cara meminjam menggunakan harta orang lain dengan baik, karena harta yang dipinjam itu merupakan suatu amanat yang dipercayakan oleh pemilik kepadanya. Faedah yang bisa diambil dari hadis di atas:
yaitu kejujuran termasuk akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam. Di antaranya petunjuk Islam hendaknya perkataan orang sesuai dengan isi hatinya. Yang ketiga yaitu jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan akhirat. Yang keempat, seorang mukmin yang bersifat jujur dicintai di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia, yaitu hablum minallahnya bagus dan hablum minanasnya juga insya Allah. Walaupun yang namanya manusia tetap ya, sebaik-baik apapun manusia itu pasti ada yang membencinya, yang seburuk-buruk apapun manusia tersebut juga pasti ada yang menyukainya atau mencintainya. Yang kelima yaitu membimbing rekan lain bahwa jujur itu jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang keenam yaitu menjawab secara jujur ketika ditanya pengajar tentang penyebab kurangnya melaksanakan kewajiban. Yang ketujuh yaitu dusta merupakan sifat buruk yang dilarang Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Yang kedelapan, wajib menasehati orang yang mempunyai sifat dusta. Menasehati ya memberikan masukan lah untuk sharing untuk tidak berdusta atau bagaimana, kan banyak caranya lah. Yang pasti melalui pendekatan. Yang kesembilan yaitu dusta merupakan jalan yang menyampaikan ke neraka, jalan kesesatan. Langsung masuk ke kesimpulan. 3 perilaku penting yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya. Tentu saja ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban lainnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketiga perilaku tersebut adalah: yang pertama, orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun dia sedang bergurau. Yang ketiga yaitu orang yang jujur mendapat pertolongan dari Allah. Saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2212. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia yaitu berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, yaitu merugikan atau dengan niatan untuk tidak mengembalikan apa yang telah dipinjam, maka Allah akan merusak orang itu. Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2212. Penjelasan hadis tersebut yaitu dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usahanya. Hal itu dibolehkan dalam Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka ke dalam kebaikan, berniat untuk menggunakannya sebagai penunjang usahanya dan berniat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Peminjam tidak berniat menipu pemilik modal dengan menggunakan uang yang dipinjamnya untuk berfoya-foya sehingga uang tersebut habis begitu saja dan ia sendiri tidak memiliki uang untuk menggantinya. Hal itu merugikan pemilik modal karena akan menghentikan usahanya yang sangat penting untuk membiayai keluarganya. Hadis di atas sesuai dengan kacamata seorang pendidik serta kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. Dalam hadis di atas mengajarkan kita untuk berkata jujur karena
orang yang jujur akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana cara pinjam meminjam menggunakan harta orang lain dengan baik, karena harta yang dipinjam itu merupakan suatu amanat. Perdebatan meskipun ia benar. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun dia meskipun sedang bergurau. Yang ketiga, yaitu orang yang baik budi pekertinya. Berdebat yang pertama itu orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Berdebat atau berbantah-bantahan adalah suatu pernyataan dengan maksud untuk menjadikan orang lain memahami suatu pendapat atau mengurangi kewibawaan lawan debat dengan cara mencela ucapannya, sekalipun orang yang berdebatnya itu tidak tahu persis permasalahannya karena kebodohannya. Dan yang lebih ditonjolkan dalam berdebat adalah keegoisan sendiri, sehingga berusaha mengalahkan lawan debatnya dengan berbagai cara. Makanya yang dalam berdebat itu di sini dianjurkan malah untuk meninggalkan suatu perdebatan untuk mempermasalahkan suatu masalah, walaupun kita memiliki argumen yang benar, tapi di dalam konteks untuk pembelajaran mungkin itu tidak apa. Dalam Islam juga ada sih seperti basul masail, tapi dengan ada ketentuannya lah, tidak dengan menggunakan fisik yang pastinya itu saling mengeluarkan argumennya hingga mencapai titik terangnya. Yang kedua orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dusta sangat dilarang dalam Islam karena selain merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur, walaupun dalam bercanda. Orang-orang yang selalu jujur sekalipun dalam bercanda, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, dijaminkan oleh Rasulullah SAW suatu tempat di tengah surga. Yang ketiga yaitu orang yang baik budi pekertinya. Sifat lainnya yang meningkatkan derajat seorang di sisi Allah SAW dan juga dalam pandangan manusia adalah akhlak terpuji. Sifat orang yang berakhlak mulia diantaranya adalah bermuka manis, tidak cemberut ketika bertemu dengan orang lain, berusaha untuk membantu orang lain dalam perkara yang baik, serta menjaga diri dari perbuatan jahat. Orang yang memiliki sifat seperti itu selain dijanjikan surga sebagia, diantaranya adalah bermuka manis, tidak cemberut ketika bertemu dengan orang lain, berusaha untuk membantu orang lain dalam perkara yang baik, serta menjaga diri dari perbuatan jahat. Orang yang memiliki sifat seperti itu selain dijanjikan surga sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas, juga dianggap sebagai orang yang paling baik di antara sesama manusia lain. Sifat jujur itu harus tertanam pada diri seseorang, karena kejujuran seseorang itu sangat diperlukan oleh orang lain, terutama diri sendiri. Orang yang jujur berarti ia telah bertakwa kepada Allah, karena ia selalu mengungkapkan kebenaran. Orang yang sudah benar-benar memiliki sifat kejujuran akan merasa takut setiap mengucapkan kebohongan, karena ia tahu Allah Maha melihat dan malaikat Raqib Atid akan ucap amal baik dan buruknya. Sekian pemaparan dari makalah yang saya buat. Mohon maaf dari penulisan banyak kata yang salah. Semoga banyak saran yang untuk membangun agar saya pribadi membuat makalah bisa memperbaiki makalah yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.